Assalamualaikum teman-teman. Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama berita yang lagi rame banget belakangan ini? Yap, pernikahan Gus Zizan, pendakwah muda sekaligus influencer yang followersnya di Instagram udah tembus 700.000, sama selebgram cantik, Camila Asy Syifa. Nah, yang bikin heboh bukan cuma karena pasangan ini sama-sama populer. Tapi ada satu hal yang bikin warganet panas dingin, perihal usia pasangan. Di Indonesia, aturan nikah minimal itu 19 tahun. Sementara, kabarnya Camila baru berusia 16-17 tahun. Jadi kebayangkan, jagat media sosial langsung pecah. Ada yang dukung, ada juga yang keras banget menolak. Pertanyaannya sekarang, gimana sih sebenarnya pandangan Islam tentang pernikahan muda? Apakah Islam membolehkan? Atau justru melarang? Dan gimana juga posisinya dalam hukum di Indonesia? Di video ini kita bakal bahas tuntas. Jadi jangan di-skip ya, biar nyambung sampai akhir. Bayangin deh, kamu lagi scroll TikTok atau Instagram, terus muncul potongan video akad nikah. Pengantinnya muda banget, senyumnya malu-malu, aura bahagianya memancar. Tapi di balik itu, kolom komentar penuh perdebatan. Masya Allah, pasangan muda yang syaleh dan syalehah. Lah, bukannya masih di bawah umur ya? Kok bisa? Ini teladan atau malah bikin tren bahaya? Begitulah yang terjadi sama pernikahan Gus Zizan dan Camila. Orang-orang jadi terbelah. Ada yang bilang ini syiar indah, ada juga yang khawatir ini bisa jadi contoh buruk buat anak muda lain. Nah, untuk ngerti masalah ini, kita nggak bisa cuma pakai kacamata setuju atau nggak setuju. Kita perlu lihat dari dua sisi, pandangan agama dan aturan negara. Pertama-tama, kita bahas dulu dari sisi Islam. Kalau kita buka kitab-kitab fikih klasik, ternyata Islam itu nggak ngasih aturan baku tentang batas usia minimal pernikahan. Yang ada hanyalah syarat kematangan. Maksudnya, sebelum menikah, seseorang harus punya pemahaman dan kesiapan untuk mengemban tanggung jawab besar dalam rumah tangga. Ibaratnya gini deh, sebelum kamu sholat, kan harus ngerti dulu tata caranya. Kalau enggak, sholatmu bisa nggak sah. Nah, pernikahan juga begitu. Akad nikah memang sederhana, tapi tanggung jawab setelahnya itu luar biasa berat. Dalam kitab-kitab fikih, ada istilah syigar. Syigar ini dipakai untuk nyebut masa kecil, sejak lahir sampai balik. Salah satu definisi klasik bilang, syigar itu berasal dari kata sagura syigaran, artinya kecil, baik ukuran maupun usia. Lawannya adalah kibar alias besar. Secara istilah, syigar adalah sifat manusia sejak lahir sampai balik. Artinya apa? Nikah dini dalam perspektif Islam itu biasanya dikaitkan dengan menikah sebelum baligh. Nah, mayoritas ulama dalam 4 mazhab besar sepakat, usia bukan syarat sahnya nikah. Mereka bilang, anak kecil pun bisa dinikahkan oleh walinya, meskipun belum baligh. Bahkan, ada ulama yang sampai menyebutkan bahwa ijma, kesepakatan ulama, membolehkan hal itu. Misalnya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, menuliskan bahwa akad nikah tidak disyaratkan baligh dan berakal. Bahkan pernikahan anak di bawah umur dianggap sah. Tapi jangan buru-buru berhenti di sini ya. Karena ada juga ulama yang punya pandangan berbeda. Ada kelompok ulama yang bilang, nggak boleh nikahin anak sebelum baligh. Mereka merujuk pada surat An-Nisa ayat 6, yang berbunyi, sampai mereka mencapai usia nikah. Jadi menurut ulama seperti Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar Al-Asyam, pernikahan harus menunggu sampai anak benar-benar baligh, baru boleh dilakukan. Bahkan, ada ulama yang menambahkan detail menarik. Seorang ayah boleh menikahkan anaknya yang belum baligh, tapi begitu anaknya sudah dewasa, dia punya hak untuk menentukan, mau lanjut atau mau berhenti dari pernikahan itu. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam tetap memperhatikan hak dan kemaslahatan anak. Bukan asal menikah lalu dipaksa jalan terus. Di sisi lain,
Ada juga Ibnu Hazm yang agak unik. Beliau bilang menikahkan anak kecil itu boleh, karena ada riwayat hadits yang mendukungnya. Jadi, jadilah perbedaan pandangan di kalangan ulama. Meskipun jumhur ulama membolehkan, bukan berarti mereka menganggap nikah anak itu ideal. Sebagian ulama bilang praktik ini makruh, alias sebaiknya dihindari, kecuali ada maslahat besar yang benar-benar mendesak. Kenapa? Karena anak kecil biasanya belum siap secara fisik maupun mental. Menjadi istri, apalagi ibu, jelas butuh kesiapan yang nggak bisa didapat hanya dari usia biologis. Imam An-Nawawi bahkan menyarankan, sebaiknya ayah tidak menikahkan anak perempuannya sebelum baligh, kecuali ada alasan yang sangat kuat. Kalau enggak, bisa-bisa si anak terjebak dalam ikatan yang dia sendiri nggak mau. Ulama zaman sekarang pun cenderung menekankan hal yang sama. Syekh Abdul Karim Zaidan, misalnya, bilang bahwa lebih baik seorang ayah tidak menikahkan putrinya sebelum baligh, kecuali kalau ada alasan kuat yang bisa diterima. Artinya, meskipun hukum asalnya boleh, tapi lebih dianjurkan menunggu sampai anak benar-benar siap lahir batin. Sekarang, mari kita turunkan ke konteks Indonesia. Negara kita punya aturan jelas dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 menyebutkan, usia minimal menikah adalah 19 tahun. Kalau ada pernikahan di bawah umur ini, berarti masuk kategori pernikahan dini dan bertentangan dengan undang-undang. Bahkan, meskipun ada dispensasi dari pengadilan, tetap saja harus ada alasan yang kuat. Kenapa aturan ini dibuat? Sederhana. Untuk melindungi generasi muda dari risiko yang bisa muncul karena pernikahan terlalu dini, seperti kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka sendiri. Kalau kita rangkum, ada beberapa poin penting. 1. Mayoritas ulama membolehkan nikah anak, tapi itu bukan berarti mereka menganjurkan. 2. Sebagian ulama menolak keras, dengan alasan kesiapan dan ayat Al-Quran. 3. Sebagian ulama lain menekankan maslahat, artinya boleh kalau memang ada kebaikan besar, tapi kalau tidak, sebaiknya ditunda. 4. Negara Indonesia jelas melarang pernikahan di bawah 19 tahun, demi melindungi generasi muda. Jadi, kalau kita tanya, apakah nikah muda itu boleh? Jawabannya, boleh menurut sebagian ulama, tapi bukan pilihan ideal, dan di Indonesia, jelas melanggar aturan kalau di bawah 19 tahun. Teman-teman, pernikahan itu ibadah besar. Ia bukan cuma soal akad dan status di media sosial, tapi tanggung jawab seumur hidup. Kalau sholat saja butuh ilmu dan kesiapan hati, apalagi pernikahan. Karena itu, jangan jadikan pernikahan muda sebagai tren yang asal viral. Para ulama sudah menekankan pentingnya maslahat. Negara pun bikin aturan untuk melindungi rakyatnya. Jadi, sebelum memutuskan menikah, apalagi di usia muda, kita wajib mikir matang-matang. Apakah sudah siap mental dan fisik? Apakah sudah paham tanggung jawab sebagai suami atau istri? Apakah sudah siap jadi orang tua yang baik untuk anak-anak nanti? Kalau jawabannya belum, maka menunda bukanlah dosa. Justru itu bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Jadi kesimpulannya, teman-teman, dalam Islam, nikah muda ada yang membolehkan, ada yang menolak, tapi intinya semua menekankan kesiapan dan maslahat. Dalam hukum Indonesia, pernikahan di bawah umur 19 tahun jelas dilarang. Dan sebagai umat, kita harus bijak melihat persoalan ini. Jangan cuma ikut-ikutan tren, apalagi cuma karena viral di medsos. Semoga video ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau menurut kalian, gimana? Apakah nikah muda itu solusi atau justru masalah baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus bahas isu-isu hangat lain dengan cara yang santai tapi tetap ilmiah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.